orang-orang yang membuat gaduh, si Rejek, Bahar, mungkin siapa saja, termasuk mungkin Robito Alawiyah sendiri juga harus dipertanyakan. Buat apa membuat organisasi pernasapan kalau tidak bisa mengendalikan orang-orang yang tergabung di situ, yang diberikan isbat nasab, ngaku cucu Nabi tapi perbuatannya jauh dari ketawadan Nabi. Nah, tinggal ini saja, tinggal ini, selesaikan ini. Tangkap Rizik Syihab. Tangkap Rizik Syihab, nggak ada lagi. Sumbernya saya kira. Sumbernya di situ, dan orang-orang yang menjadi pemicu-pemicu lain yang mulutnya kurang ajar, yang selama ini tidak bisa mengontrol narasi-narasi bejatnya itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam pertemuan khusus Gus Fakih dan beberapa pengkaji isu nasab Alawi Banyumas, Jawa Tengah, Gus Fakih menjelaskan selama orang-orang seperti Habib Rizik, Habib Bahar masih berkeliaran di bumi Indonesia dengan ceramah-ceramahnya yang terindikasi berbau provokasi dan adu domba, maka masyarakat Indonesia akan selalu gelisah, tidak nyaman satu sama lain ketika mendengar ceramah Habib Rizik apalagi Habib Bahar. Karena ceramah-ceramah itu terindikasi bikin gaduh umat, bikin tidak nyaman masyarakat yang mendengar perkataan ceramah dari Habib Bahar atau Habib Rizik. Menurut Gus Fakih, organisasi Robito Alawiyah juga tidak berdaya apa-apa alias gagal, tidak berhasil menciptakan kesejukan orang-orang yang diberikan itsbat pengakuan sebagai keturunan Nabi. Biar tidak lama-lama teman-teman, mari kita simak videonya terkait dengan penjelasan Gus Fakih dan beberapa pengkaji nasab Alawi yang sampai hari ini masih konsisten di dalam membicarakan isu-isu perkembangan PWILS, perkembangan isu-isu dari oknum Alawi yang menyerang para pembatal nasab dan mengadu domba umat dengan ceramah-ceramah yang terindikasi provokasi dan lain sebagainya dari oknum-oknum Alawi. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan dari Gus Fakih dalam video berikut ini. Kami dari Banyumas memantau situasi dan kondisi nampaknya semakin memanas. Malam hari ini saya dan teman-teman masih memantau situasi dan kondisi di Cilacap dan di Purbalingga, dua kabupaten tetangga yang masing-masing melaporkan ada ketegangan antara anak-anak bangsa dengan pendukungnya Habib. Tentu saja ini adalah situasi yang tidak kita inginkan, karena situasi semacam ini kalau dibiarkan bisa menimbulkan clash horizontal antar anak-anak bangsa. Padahal kita semuanya dan anak-anak bangsa yang lain sedang memperjuangkan harkat martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang terus-menerus dibikin gaduh oleh provokasi yang dipimpin oleh keturunan imigran Yaman yang mengaku diri sebagai keturunan Nabi yang memprovokasi perang. Dan tentu saja ini direspon serius oleh anak-anak Nusantara yang tidak terima atas ucapan kotor mereka, penghinaan mereka. Dan untuk itu pada malam hari ini kami bersama dengan Gus Fakih KRT Wiradiningrat. Selamat malam Gus. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Terima kasih Gus Fakih atas kehadirannya di Banyumas sejak kemarin. Kemudian ada Mas Win dari Laskar Mataram, Mas Nanang dari Tribata Lembaga Bantuan Hukum Banyumas, kemudian ada Gus Aung dari PWI, Cucu di Ponegoro, Terah di Ponegoro, Mataram juga, dan Mas Panji dari PWI. Siap. Pertama saya ingin mungkin masukan atau apapun lah dari Gus Fakih.
apa sebaiknya harus dilakukan oleh aparat keamanan menyikapi situasi terkini. Saya sendiri nih Gus, malam hari ini mengendalikan laskar-laskar PWI-LS Banyumas yang tampaknya sudah sangat tegang sejak sore tadi karena ada informasi pendukung Habib katanya mempersekusi anggota teman kami di Binangun Cilacap. Malam hari ini nih, sekarang ini saya belum tahu kondisi persisnya, tapi laskar sudah meluncur ke Purbalingga. Apa yang harusnya dilakukan ini oleh aparat kepolisian kita ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, saya kali ini akan berbicara dengan sangat berhati-hati karena fase bernarasi, menyampaikan data pembuktian, kesaksian, tes DNA sudah, saya anggap sudah fase yang telah usai. Yang sekarang ini, kalau menurut saya, mohon izin, mohon maaf, saya melihat bahwa negara telat hadir. Entah disengaja atau tidak, entah ini abai atau memang ada pertimbangan lain, saya tidak tahu. Karena segala kekisruan dan kejahatan ini yang sedang menimpa pribumi Nusantara maupun kegaduhan di negara kita ini, kalau tadi memang benar pelakunya adalah sekelompok etnis imigran Yaman, dalam hal ini klan Ba'alwi yang mengaku cucu Nabi, yang dari kejahatan mengaku cucu Nabi ini bisa mendapatkan otoritas kepercayaan dari publik, terutama dari para penganut agama Islam sebagai agama mayoritas. Saya melihat bahwa ini sebenarnya masalah ini mudah untuk penyelesaiannya. Bagaimana negara hadir untuk dengan segala kaidah meluruskan apa itu kaidah dan penggolongan, atau meluruskan siapa-siapa yang secara keilmuan, secara kesaksian dan pembuktian benar-benar cucu Nabi. Karena di hampir semua negara Islam itu ada nakobah, ada pencatat nasab Nabi. Dalam hal ini dari jalur Imam Hasan maupun Imam Husain. Demikian juga di Yaman. Kalau tidak salah nakibnya bernama Imam Sayyid Abdul Basit Toba-Tobai Al-Hasani. Di Irak pun juga ada. Di Turki juga ada Hasimion Sayyid Munir, bekas Khilafah Utsmani. Apalagi Maroko, apalagi Yordan, yang penguasa-penguasanya memang terhitung masih dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Saya menggarisbawahi Yaman sama Irak karena ini dua negara yang diklaim migrasi leluhurnya klan Ba'alwi. Jadi sebenarnya gampang saja kalau ini negara serius untuk melakukan resolusi konflik, buatlah lembaga kenakiban kerjasama dengan seluruh nakobah dunia, hadirkan nakib dari Yaman maupun nakib dari Irak untuk memberi kesaksian, memberi stempel. Bener enggak klan Habib Ba'alwi ini diakui sebagai kebagian keluarga Nabi di Yaman maupun di Irak? Kalau tidak ya sudah selesai. Negara harus memberikan ketegasan, punishment. Barang siapa yang memalsukan asal-usul atau sejarah dan lain sebagainya, ini ada pasalnya. Ini dari Tribata sudah membuat kajian yang setebal itu, tidak tahu ini sudah dibaca apa enggak sama pemangku negara. Dan saya kan sudah masuk rekomendasi itu di pemangku-pemangku negara, entah itu Mabes Polri, entah itu BNPT, entah itu penasihat presiden, atau mungkin saya yakin sudah sampai di meja presiden. Wallahu a'lam, sudah disebarluaskan dan sudah disampaikan di medsos, ditulis dengan kajian buku dan lain sebagainya. Hingga hari ini klan Ba'alwi tidak bisa menghadirkan pembuktian bahwa dirinya diakui oleh keluarga besar, keluarga Nabi di seluruh dunia. Sebenarnya itu saja, simple. Tapi negara harus hadir, tidak bisa dibiarkan liar. Ketika kemudian Mas Agus tadi bertanya, bagaimana seharusnya pemerintah, itu dulu akar kejahatan mereka kemudian
perbudakan spiritual, kapitalisasi nasab, atau pendawiran, atau kemudian kejahatan-kejahatan lain baik pidana, perdata maupun moralitas, berawal dari pengakuan cucu Nabi yang sesat ini, yang kemudian merambah ke rasisme, merasa rasanya lebih tinggi dan lain sebagainya. Dan ini sudah berlangsung 200 tahun sejak zaman penjajahan. Di alam kemerdekaan ini seyogyanya ya apa ya, pribumi menjadi menjadi raja di tanahnya sendiri. Jangan kemudian pribumi selalu menjadi domba aduan, diadu domba, menjadi korban yang kemudian dipelokodo kata orang Jawa, yang ditipu, ditindas, dibelokkan sejarahnya, makam-makam palsunya, datuk-datuknya dibelokkan, mendirikan makam palsu, sejarahnya diperkosa, bahkan sejarah kebangsaan kenegaraan juga diperkosa. Lah ini bagi saya negara ini hadir apa tidak? Oke Gus, itu mungkin jangka panjang ya? Jangka panjang. Jangka panjangnya untuk menyelesaikan akar persoalan, mungkin itu. Tapi jangka pendek, saya kira ini kan ketegangan yang tadi saya sampaikan di depan, itu imbas dari provokasinya Rizik Syihab yang mengobarkan perang sebelum Lebaran. Kalau menurut saya, sebaiknya polisi segera mengamankan Rizik Syihab. Karena sumber kekacauannya. Setuju. Yang saya sampaikan tadi sebenarnya fase untuk penyelesaian resolusi konflik secara umum. Secara khusus sebenarnya gampang saja. Ketika ada api berkobar, mesti ada titik apinya, mesti ada pemicunya. Titik api ini yang harus segera dipadamkan atau dikendalikan. Betul. Kalau provokasi-provokasi ini berasal dari mulutnya oknum-oknum orang-orang yang terindikasi mendukung ISIS, terorisme, bahkan kemudian jejak sejarahnya, digitalnya dan lain sebagainya, membawa pentungan ke sana kemari, dulu sering mempersekusi orang, dan itu seolah-olah dibiarkan dan merajalela, kemudian memberikan tontonan percontohan dengan chat mesumnya. Dan ini tidak baik bagi bangsa ini, bagi generasi muda kita, bagi kehidupan kebangsaan kita. Lah ini mau nggak mau ya titik api harus dikendalikan. Orang-orang yang membuat gaduh, si Rejek, Bahar, mungkin siapa saja, termasuk mungkin Robito Alawiyah sendiri juga harus dipertanyakan. Buat apa membuat organisasi pernasapan kalau tidak bisa mengendalikan orang-orang yang tergabung di situ, yang diberikan isbat nasab, ngaku cucu Nabi tapi perbuatannya jauh dari ketawadan Nabi. Jadi itu menurut saya segera ditangkap, segera diamankan itu orang-orang yang membuat gaduh ini. Jangan pribumi yang disuruh untuk bersabar terus, untuk dinasehati, direm, segala macam perlakuan yang sebenarnya pribumi ini korban. Menjawab tantangan mereka, menjawab rasisme mereka, menjawab pembelokan sejarah mereka, menjawab bagaimana leluhur kami juga dipalsukan, juga dibelokkan, juga mencoba untuk selalu mereka terus-menerus manipulasi. Nah ini kan kalau didiamkan terus, sabar itu juga ada batasnya. Maka saya berbicara ini dengan sangat hati-hati sekali. Semoga negara sebagai sebuah kontrak sosial benar-benar menunjukkan dirinya menjalani kontrak itu. Karena dalam teori kontrak sosial Jacques Rousseau, seandainya kemudian sebuah kontrak perjanjian itu tidak dijalankan, maka rakyat sebagai pembentuk negara berhak untuk mempertanyakan keberlakuan dari kontrak sosial itu dan berhak untuk menarik atau menganulir atau memperbarui kontrak itu. Ini yang saya takutkan. Sampai kapan begini terus? Di tengah perekonomian kita dolar semakin naik, di tengah kemudian perang dagang, di tengah kemudian kasus-kasus korupsi besar yang sangat mengganggu hati nurani atau rasa empati sosial masyarakat, mengusik, melukai, dan banyaknya pejabat-pejabat yang seolah-olah abai terhadap semua ini. Nah, tinggal ini saja, selesaikan ini. Tangkap Rizik Syihab, nggak ada lagi. Sumbernya saya kira sumbernya di situ, dan orang-orang yang menjadi pemicu-pemicu lain yang mulutnya kurang ajar, yang selama ini tidak bisa mengontrol narasi-narasi bejatnya itu.
penjelasan di akhir video dari Gus Fakih ini menarik dengan mengatakan yang menjadi biang kerok di dalam bersih tegangnya antara pribumi dengan pribumi ini karena diprovokasi beberapa waktu lalu dengan ceramah Habib Rizik Syihab yang mengajak perang, mengajak untuk bertumpah-tumpahan darah antara kalangan penentang nasab dengan oknum Ba'alawi, terutama di sana di dalam barisan Ba'alawi ada warga pribumi yang diajak untuk membersamai Ba'alawi berperang melawan pribumi. Ini kalau terjadi yang rugi adalah bangsa Indonesia sendiri. Maka dari penjelasan Gus Fakih barusan meminta supaya yang ditangkap itu adalah Rizik Syihab yang mengajak perang, memprovokasi umat untuk bertikai satu sama lain. Saya rasa itu teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat, berkomentar terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.